Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, berharapnya semua ada dalam keadaan baik-baik. Kalaupun kita merasa sedang tidak baik-baik, ingatlah bahwa Tuhan kita baik. Amin. Ya, bulan lalu kita ada tema topik khotbah itu kuat melalui masa sukar, dan bulan ini memasuki bulan Mei, kita tema topiknya itu mengobarkan karunia Allah yang ada pada kita. Ya, minggu lalu itu Pak Lukas ya menyampaikan tentang karunia dalam misi kerajaan ya. Nah, kalau minggu ini itu saya bawakan tentang siapa yang harusnya mengobarkan karunia Allah itu. Ya, siapa yang mengobarkan? Harusnya saya, kamu, dan kita. Ya, saya, kamu, dan kita itu sebenarnya juga mewakili ya dimulai dari saya. Dimulai dari saya, namun ada hal yang perlu kita ingat di dalam memulai dari saya, ada yang harus kita libatkan, yaitu si kamu. Ya, kamu ini berbicara tentang pemuridan kita, ya tentang kompak dan atau kelompok apa lebih pribadi lagi ya. Kalau kita ini lebih sifatnya komsel, ya komunitas, jemaat Tuhan. Jadi saya, kamu, dan kita mewakili hal tersebut. Dan firman Tuhan pada pagi siang ya, pagi menjelang siang itu di Kejadian 1, 26 dan 28 ya. Jadi kita mau buka firman Tuhan ya, kalau ada yang bawa Alkitab bisa dibuka. Kalau tidak Alkitab ya bisa juga membukanya. Oke, nah kita baca firman Tuhan. Saya akan bacakan di yang 26, Bapak Ibu 27, dan 28 kita akan baca bersama-sama. Kejadian 1, 26. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara baca ayat 27, 1, 2, 3. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat ini, sebenarnya ayat ini juga punya latar belakang. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu adalah Allah menciptakan terlebih dahulu alam semesta dengan semua segala pernak-pernik di dalamnya sebelum Dia menciptakan manusia. Gitu ya. Jadi dari fakta ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia, fasilitas yang dibutuhkan manusia disediakan Allah terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan manusia. Amin. Dari fakta ini kita sadar dan seharusnya menjadi iman dalam hidup kita bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan dan khawatirkan. Karena Allah telah menyediakan semuanya. Makanya Bapamu tahu segala yang kamu butuhkan katanya. Jadi hari ini kalau kita datang dengan segala kekhawatiran kita, apalagi dengan kondisi dunia belakangan ini, ingat. Ada fakta yang harus kita ingat dan menjadi iman kita. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Amin. Itu yang kita perlu ingat. Dan jika kita baca dan kita mau meringkasnya, membuat kalimat yang sederhana, sesungguhnya Allah menjadikan kita segambar serupa dengannya untuk sebuah tujuan, yaitu menguasai dunia dan menaklukkannya. Jadi kalau kita nggak segambar dan serupa, kita nggak bisa menaklukkan dunia, menguasai dunia, ya, gitu ya. Nah, menguasai, menaklukkan itu berbicara situasi pertempuran,
situasi perkelahian, pergulatan antara yang ditaklukkan dan yang menaklukkan, antara yang dikuasai dan yang menguasai. Nah, pertanyaannya, siapa yang menguasai dan dikuasai? Siapa yang menaklukkan dan yang ditaklukkan? Dari ayat ini kita tahu bahwa saya, kamu, dan kita ini manusia ditetapkan Allah untuk menguasai dan menaklukkan dunia. Jadi ini yang harus kita ingat sebagai saya, kamu, dan kita. Nah, karena kita sebagai umat percaya ditetapkan Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan, tentunya ada hal yang kita harus lakukan. Terlebih dahulu kita harus ketahui, pahami. Nah, apakah itu? Nah, sebentar saya akan berbagi 3 hal untuk kita bisa paham, ketahui, dan akhirnya memutuskan mengarah ke sana. Yang pertama, hal yang harus kita ketahui adalah kita perlu menerima keserupaan Allah melalui Kristus. Ya. Kolose 1 ayat 15 dibilang, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Jadi kalau kita mau dikembalikan kepada identitas kita sebagai penguasa dan penakluk di dunia, ya kita harus serupa Kristus. Nggak ada jalan lain. Ya, mengapa harus serupa Kristus? Serupa Adam udah gagal, nggak bisa. Kita harus serupa Kristus. Serupa Kristus itu menjadi manusia baru. Manusia baru yang tidak ditaklukkan, dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Menjadi manusia baru yang tidak ditaklukkan, dikuasai dengan perbuatan-perbuatan yang kita tahu secara pribadi kita masih jatuh bangun di dalamnya. Gitu. Kalau hari ini kita masih bingung, nggak tahu akan keselamatan yang disediakan Tuhan, berarti kita sedang ditaklukkan, dikuasai oleh kebinasaan. Gitu. Kalau hari ini kita masih dikuasai cek dan cok antara suami dan istri yang nggak pernah habis, ya artinya kita sedang dikuasai, bukan menguasai hal tersebut. Apapun yang hari-hari ini kita alami, dan kalau kita menjadi orang yang dikalahkan dan dikuasai, berarti kita tidak sedang menghidupi identitas kita sebagai segambar dan serupa dengan Allah. Amin ya. Nah, dalam perjalanannya memang terkadang kita enggan, kita malas ya kalau saya ambil kata, untuk menanggalkan tabiat-tabiat lama kita, manusia lama kita. Kita lebih seneng, ya udah dipegang aja. Padahal Tuhan suruh tanggalkan manusia lamamu, kenakan manusia baru. Tapi kita sulit, kita lebih suka kebiasaan lama kita. Satu kali saya punya anak, ya masih remaja, dia suka sekali pakai kaos yang menurut tampilan saya, mata saya itu gak bagus. Dia badannya kurus pakai kaos gombrang gitu loh. Udah ya berkali-kali cuci, kering, ganti, dipakai itu. Padahal kita sediain baju-baju. Dan dia selalu kalau apa-apa, beli baju. Tapi yang dipakai bajunya itu aja. Gitu. Selain itu dia punya celana gombrang. Ya mungkin karena dia suka dance ya. Pakai apa tuh yang apa gambar-gambar gajah. Thailand apa itu. Pakainya itu loh. Udah sampai butak dipakai terus. Cuci, kering, dipakai lagi. Satu kali saya mau ajak dia ke suatu tempat, tapi karena kostum dia begitu, nggak bisa. Dan dia ngotot mau ikut, saya jelasin, sorry kamu nggak bisa, bukannya papi nggak sayang, kamu nggak bisa gitu. Ini kurang pas untuk kamu kostum yang kayak begini, hanya kamu bertobat, jangan maunya suka-sukanya kamu sendiri. Nah kadang-kadang kita pun demikian, ya mau suka-suka kita sendiri aja. Ada juga
di sini yang suka pakai baju yang robek-robek? Udah melintang, robek di sini, robek di sana. Tapi suka sekali. Karena dipakai tidur lebih nyaman. Mohon maaf, mungkin pakaian dalam juga robek juga. Wah, robek tapi nyaman. Keren. Pokoknya enak. Kalau pakai yang lain itu gerah. Apalagi kalau buat dipakai tidur. Ya, satu kali sahabat saya juga begitu. Saya bingung. Ya, kenapa begitu? Dia suka pakai yang robek-robek gitu. Karena saya lahir dari keluarga yang sederhana sekali. Ya, tapi kita diajar, dikasih tahu, saya dimarahi sekali. Diomelin banget kalau saya pakai bajunya robek gitu. Ya apa, itu budayanya. Padahal kan kalau dulu-dulu saya keluar nggak boleh pakai celana pendek, pakainya celana panjang. Pakai sepatu aja, mesti begitu kita. Apalagi pakai baju robek, waduh nggak boleh dah tuh. Nah saya lihat bingung, kok orang mau ya. Akhirnya saya coba, ada baju robek yang udah ini saya lihat, saya pakai di rumah, ternyata enak. Ya, dipakai tidur adem dingin. Oh, benar. Ya. Kadang-kadang kita demikian. Saking kita nyamannya, kita nggak mau mengenakan manusia baru kita. Kita suka yang lama-lama itu. Ada baju robek kita langsung sambut tamu ke Indomaret. Ada zaman bulan lalu ya, ada zaman pakai baju tidur, wah ke mall, kemana saya lihat, waduh keren-keren sepatu, tapi bajunya baju tidur. Ya sudahlah ya namanya zaman. Namun dari hal ini kita bisa belajar bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita, kenakan manusia baru. Nah ada gambar yang mungkin kita bisa lihat. Gambar sebelah kiri yang ketika kita bercermin, yang muncul gambar diri kita. Ya, ketika Pak Billy bercermin, yang muncul gambarnya Pak Billy. Pak David bercermin, gambarnya Bu Elis. Nggak mungkin ya, bisa berabe. Pak Mul juga ya bercermin gambarnya Pak Mul harusnya. Nah, itu gambaran manusia lama kita. Ketika bercermin, kita masih lihatnya kita itu sebenarnya masih manusia lama kita. Saya teruskan ya, bukan yang normal. Nah yang kedua ketika bercermin udah mulai beda tuh. Waduh kok bukannya beda nih, seperti apa nih. Ya sebenarnya itu lagi dipengaruhi kita. Kita sedang menuju keserupaan Kristus. Mungkin gak enak jadi tampilan jelek. Ya tampilan yang gak sempurna. Tapi Kristus sedang membentuk hidup kita. Ada ketidaknyamanan yang kurang pas. Tapi Kristus sedang bentuk kita. Namun dalam perjalanan kita gak tahan. Gak tahan akhirnya balik lagi kita serupa kita. Ya jadi manusia lama. Ada yang memutuskan hidupnya benar. Dia beralih ketika bercermin yang terlihat Kristus. Jadi suami kepada istri dan anak yang terlihat Kristus. Jadi istri yang terlihat kepada suami dan anak Kristus. Jadi karyawan yang dilihat bos dan teman-teman kerja yang dilihat Kristus. Jadi pengusaha yang dilihat bukan dirinya sendiri tapi Kristus. Amin. Rupa-rupanya ya hal ini memang menjadi sulit buat kita, tapi sudah seharusnya kita serupa Kristus. Gitu. Amin ya. Ini keputusan kita untuk serupa Kristus. Mengalahkan dosa dan dunia tidak ada cara lain selain serupa Kristus. Jadi kalau hari ini kita merasa diri kita ada banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Sehingga rupa Kristus ada. Amin. Yang kedua, bagaimana saya dan kamu kita ini dapat menguasai dan menaklukkan dunia. Yang kedua, caranya dengan mengelola sumber daya. Ya, kita baca ayatnya, Kejadian 2 ayat 15.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, mengelola sumber daya. Mengelola sumber daya itu berbicara bukan hanya memelihara, tapi mengembangkannya. Ya, dari satu jadi dua, ya, bukan sebaliknya. Ya. Nah, rupa-rupanya Adam dan Hawa tidak menjadi pribadi-pribadi yang mengelola dengan baik apa yang dipercayakan Tuhan. Kalau kita lihat Adam contohnya, dia sesungguhnya diberi kepercayaan sama Tuhan untuk mengelola Taman Eden, menjaganya, memeliharanya. Namun ketika si ular iblis itu menghampiri istrinya si Hawa dan bercakap-cakap dengannya, Adam diam saja. Adam tidak mengambil tindakan keputusan apapun. Sebagai pria hadir tapi tidak berpengaruh. Ada banyak pria-pria hadir di keluarganya menjadi suami, menjadi papa, tapi tidak berpengaruh menjadi papa, menjadi suami bagi istri dan anak-anaknya. Tapi pria-pria di sini tentunya ada pengaruhnya. Amin. Yang demikian itu mungkin di luar sana. Ya, namun menurut kabar yang di luar sana mulai masuk ke sini lagi. Tapi nggak apa-apa, ini boleh menjadi kesadaran kita bahwa khususnya pria perlu hadir. Bukan hanya secara fisik, tapi secara pengaruh. Perlu berfungsi. Hawa juga demikian. Dia memutuskan mengambil buah terlarang itu tanpa keputusannya si Adam. Dia melanggar fungsi dan karunia yang ditetapkan Tuhan. Ada di sini ibu-ibu yang memutuskan sendiri tanpa bicara sama suaminya, tidak ada. Ada sambungannya koma, nah itu ada yang ngaku. Ada banyak spirit-spirit Hawa itu ada masuk dalam keluarga. Bahkan bukan hanya spirit Hawa, spirit Izebel yang menguasai, mendrive keluarga, mendrive suami. Ada juga. Namun saya percaya itu mungkin lahir dari kebiasaan-kebiasaan lama. Ketika kita menjadi manusia baru tentunya benar-benar harus menjadi baru. Amin. Nah, kita coba lihat rumah indah di sana. Ya, tadinya indah, luar biasa, dikelola dengan baik. Namun tidak menjadi indah lagi. Karena sesuatu yang liar sudah merusak keindahan rumah tersebut. Oleh karena tidak dikelola, oleh karena tidak dirawat. Mungkin kita pernah punya kehidupan dulu luar biasa di dalam Tuhan. Tidak hitung-hitungan di dalam melayani Tuhan. Namun dengan berjalannya waktu, sesuatu yang liar mulai menguasai cara hidup kita, cara berpikir kita. Kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Mulai hitung-hitungan di dalam pelayanan. Ya, ketika mau ambil pelayanan ini, diminta itu, diminta ini, udah mulai banyak hitungannya. Sangat menjadi ahli matematika. Padahal kalau Tuhan menghitung apa yang sudah Dia berikan, kita tidak bisa menjawabnya. Jadi segala sesuatu itu perlu dikelola. Kalau hari ini kita sebagai seorang karyawan, staf, profesional, pengusaha, ingat hari ini yang dipercayakan kepada kita bukan milik kita. Kita perlu kelola dengan baik. Kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di dalamnya. Karena ketika kita tidak mengelola, ya apa yang dikelola hubungan? Dari Adam kita belajar gagal berhubungan dengan Tuhan, gagal berhubungan dengan Hawa, ya. Apalagi karunia, talenta. Makanya saya ada sedikit buat lagu dalam sebulan yang lalu itu ada 4 lagu. Karena saya tahu dulu sebelum bertobat
Memang saya lahir di latar belakang musik. Namun setelah saya bertobat, saya nggak ada yang bimbing secara pribadi. Saya memandang musik itu jahat. Musik itu dari kerajaan gelap. Ya zaman-zaman saya bertobat, akhirnya saya tinggalin, saya putusin semua hubungan. Tapi Tuhan ingetin lagi. Saya mulai buat, oh iya ya, kembangkan karunia dan talenta yang ada. Ya, keuangan, ya hari ini bagaimana hidup kita, apakah uang yang menguasai kita, uang yang mengelola hidup kita. Ada waktu juga, apakah waktu yang mengelola hidup kita. Hari-hari ini berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan, kepada keluarga, dibanding gadget kita, dibanding hal-hal yang lain di luar yang menjadi prioritas kita. Kiranya ini boleh menjadi ingatan, evaluasi buat kita. Karena ketika kita tidak mengelola dengan baik, dunia akan mengelola kita. Jadi kelolalah hari ini dengan baik dan bertanggung jawab. Kalau hari-hari ini kita datang, kita sadar kita tidak menjadi pengelola yang baik, baik dalam hubungan dengan keluarga, karunia, talenta, keuangan, dan waktu, bertobat sama Tuhan. Datang, akui Tuhan, saya mau menjadi pengelola yang baik. Nah yang ketiga, biasanya kalau udah pembicara bilang ketiga dan yang terakhir, itu ada seruan amin dalam hati kita semua. Karena sudah mau selesai dia bicara. Ya, jadi kita lebih cepat beraktivitas. Amin. Wih, amin juga. Jebak saya bilang amin. Enggak ya, memang kita memang sesuai dengan waktu yang diberikan. Ya. Yang ketiga apakah itu? Yang ketiga adalah melakukan ekspansi. Ya, jadi kita perlu melakukan ekspansi. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang selama ini terlibat investasi iman dalam Sahabat Suka, Satukan Hati Berkati Kota, Suku dan Kota, kita dipercayakan dalam tahun ini ada 184 jiwa yang mengalami baptisan air. Dan juga ada 91 komunitas yang terbangun. Ini foto gambar dari lokal leader yang ada, yang Tuhan percayakan di setiap suku-suku. Dan kita lagi sedang fokus ke 5 suku yang ada, kota, yaitu Kalimantan, Lampung, Bali, juga Sumba, ya, Sulawesi, itu yang jadi fokus kita. Walaupun ada 91 yang lain, maksudnya diantaranya cuman kita fokus kepada itu supaya bisa lahir jemaat Tuhan, bisa lahir komunitas kerajaan. Dan nanti sebentar ada Bu Gloria yang akan mempresentasikan apa yang sudah berjalan selama ini dari investasi Bapak Ibu Saudara, ya seperti apa dan bagaimana nanti setelah nanti pengumuman. Nah, jadi di dalam melakukan ekspansi, ya ada hal yang kita harus mengerti bahwa gereja bukan hanya eksis, komsel bukan hanya eksis, area bukan hanya ada saja eksis, tapi perlu bertumbuh, perlu bermultiplikasi dan berdampak. Gitu. Ya. Karena melakukan ekspansi itu berbicara tentang menerima sesuatu dan meneruskan sesuatu itu. Jadi kalau kita menerima pertobatan, pertobatan itu harus diteruskan kepada orang lain. Kalau kita menerima berita Injil itu harus diteruskan kepada yang lain. Kalau hari ini kita mengalami investasi hidup dari orang-orang yang memberikan hidupnya kepada kita. Kita harus teruskan kembali investasi itu kepada orang-orang lain. Ya, salah satunya jadi pembina SPK. Ya, ada undangan, ya ESC mungkin. Ya, ada terlibat dipanggil. Ayo, bergerak maupun yang diundang maupun yang menjadi kepala regu boleh juga. Itu menjadi respon kita. Jadi kita perlu meneruskan apa yang kita terima. Pemulihan yang kita terima harus kita teruskan juga. Kalau kita tidak teruskan, kita menjadi orang-orang yang merugikan kerajaan Allah. Saya mau bilang itu.
Kerajaan Allah merugi karena menginvestasikan sesuatu yang berharga, namun yang berharga itu tidak diteruskan kepada yang lain. Bahkan itu berujung sampai, mohon maaf, kita dipanggil Tuhan. Banyak karunia, talenta, berkat yang terkubur karena kita menguncinya dan tidak meneruskannya kepada yang lain. Hari ini biarlah menjadi ingatan buat kita untuk meneruskan apa yang kita dapat dari Tuhan. Ada kesaksian dari seorang ibu rumah tangga, saya panggil Ibu Priscilla. Mana dia? Ya, kita beri sambutan buat Ibu Priscilla ini. Ibu Priscilla ini seorang ibu rumah tangga, ya kalau biasa di pelayanan Asyir, dia juga ada di Cakung, bahkan pernah juga di sini ya. Ya, di senior juga beri diri melayani. Nah, satu kali kalau nggak salah minggu lalu, saya hubungi untuk ikut pelayanan ke satu kota di Jawa Barat. Ya, karena ada yang perlu dikerjakan di sana. Ya, silakan Bu Priscilla. Shalom, nama saya Bu Priscilla. Mungkin 2 minggu yang lalu ya, Pak Tommy hubungin saya untuk hari Selasa, untuk hari Sabtu saya untuk pergi. Nah, sedangkan saya pikir minggu itu saya udah punya planning gitu sebelumnya. Nah, tapi karena ini panggilan untuk pergi, ya udah saya siap, saya bilang gitu. Nah, pas hari Kamisnya saya udah hubungin suruh pergi hari Jumat, gak taunya gitu. Nah, di Jumat akhirnya saya pergi sama Gloria sampai di tempat sana. Yang kami lakukan di sana ya kunjungan, ada salah satu gereja di sana gitu. Di mana mereka melayani orang-orang untuk kita baptis gitu. Di sana ada 9 orang yang kita baptis di sana. Dan juga ada salah satu anak muda gitu, di mana anak muda ini baru umur 14 tahun lah gitu, di mana masa-masa pergaulan ya gitu. Nah, di umur 4, waktu dia setelah habis dibaptis itu, saya ngobrol sama nih anak gitu. Saya bilang dia share, dia terbuka bahwa katanya untuk dia udah 2 kali gugurin gitu, kandungan gitu. Dan untuk pribadinya sendiri, untuk dia beli pulsa aja dia harus jual diri gitu. Pelan-pelan, maksudnya bagaimana? Ya itu maksudnya untuk beli pulsa dia karena nggak ada duit, nggak ada itu uang itu ya dikasih orang tuanya dan jual diri gitu dirinya. Seharga berapa? 60.000 gitu. 60.000. Nah, tadi di ibadah 1 beliau cerita untuk buat paket data internet 60.000 dia harus menjual dirinya. Nah, di situ sendiri juga dia terbuka itu bahwa dia katanya 2 kali telah menggugurkan kandungannya gitu. Dan usia 14 tahun sudah 2 kali menggugurkan kandungan. Iya. Yang waktu dia itu yang saya bikin Pak ini salah satunya anak Tuhan gitu yang menghamili dia gitu. Nah, di situ saya sendiri saya, kamu dan kita itu yang berbuat. Makanya saya pribadi juga ini waktu pas kita udah share dengan satu dengan yang semuanya, saya tantang mereka, apa tujuan kamu selanjutnya gitu setelah maksudnya ini setelah dibaptis ya, gitu, setelah itu dia bilang, Kak aku mau kuliah, mau ambil psikolog gitu, karena aku punya hati terbeban buat teman-teman yang seperti saya, mengalami saya gitu, di mana saya pergaulan bebas gitu. Karena di daerah sana itu kan daerah terkenal dengan cerai gitu kan, kawin cerai gitu. Nah, salah satunya juga dari keluarganya dia sendiri gitu, dari latar belakang cerai gitu. Jadi orang yang mengalami Tuhan, mengalami perubahan. Dari hidupnya yang gak jelas, dibimbing, diarahkan, dia dapat sebuah tujuan, arah hidupnya. Saya gak mau begini-begini aja. Saya mau menjadi seorang psikolog. Untuk melayani banyak orang-orang seperti dia itu sendiri. Begitu ya Bu? Terima kasih, kita beri semangat buat Bu Priscilla. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa dibayangkan, hanya untuk paket data 60.000. Seorang remaja menjual dirinya kepada orang lain.
Kita tahu anak kita jajannya berapa. Itu terjadi di luar sana. Mungkin hari ini kita banyak mengeluh tentang hidup, tapi di luar sana sedang mengalami hal itu. Punya banyak keterbatasan, Bu Priscilla, tapi dia mau jadi berkat. Dan ada satu kesaksian lagi melalui video, saya sedikit cerita latar belakangnya. Beliau ini adalah salah satu lokal leader yang selama ini kita layani, yang Bapak Ibu Saudara support juga melalui Sahabat Suka. Ya, dari support itu mereka juga bisa diperlengkapi ya. Dan beliau bukan orang yang berkecukupan. Saya tahu kondisinya bahkan memang punya banyak pergumulan. Namun beliau memutuskan untuk jadi berkat. Dia mau berfungsi, mengobarkan karunia yang ada padanya. Kita mau dengar videonya. Silakan. Shalom, nama saya David, saya dari Sumba Timur. Saya mau menceritakan sedikit bagaimana perjalanan kami bersama-sama hari ini boleh dengan Bapak Bupati Umbu Lili Pekuali di Kabupaten Sumba Timur. Perjalanan kami bisa sampai hari ini bersama-sama dalam pemerintahan, baik itu mengambil bagian dalam doa, baik itu memberikan beberapa masukan nasihat untuk secara rohani, untuk mereka boleh ambil, untuk mereka menentukan keputusan-keputusan, itu karena anugerah Tuhan. Ada sedikit kejadian yang saya perlu ceritakan bahwa ada 6 orang dukun yang dikirim untuk membunuh mereka. Ya. Dan waktu itu semua pendukung, ya masa-masa kampanye, semua pendukung datang ke Pak Umbu Lili Pekuali ini bilang bahwa kita tidak bisa diam, kita harus lawan kembali dengan dukun. Dan ketika itu beliau diam, dia katakan, baik nanti saya jawab apakah memang kita perlu melakukan itu. Nah setelah itu dia pulang ke rumah, diskusi dengan istrinya dan mereka menghubungi kami. Dan ketika setelah mereka menghubungi kami, mereka menceritakan kejadiannya dan kami katakan bahwa tidak boleh diambil tindakan perdukunan. Kalau ada tindakan perdukunan terjadi, maka apa? Maka akan datang kutuk dan hidup kalian akan terkutuk selanjutnya. Sakit penyakit akan semakin banyak dan akan banyak korbannya. Tapi ayo kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu menjaga nyawa, Tuhan yang mampu dan mau untuk kalian bisa menjadi bupati. Dan ketika itu Ibu Bupati sampaikan kepada keluarga Bapak Bupati, dan Bapak Bupati mengundang semua timnya untuk bisa datang dan dia katakan bahwa untuk perkara perdukunan itu tidak bisa kita lakukan. Karena ada firman Tuhan katanya ketika kita keperdukunan maka kita sedang menduakan Allah. Jadi berdasarkan atas itu maka seluruh pendukung disuruh pulang dan diam dan berdoa dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Tidak akan ada kematian tapi yang akan ada keselamatan dan kemenangan. Dan puji Tuhan akhirnya beliau menang dan beliau boleh menjadi Bupati Sumba Timur. Doakan kami supaya kami terus ada di dalam kegerakan, kebangunan yang Tuhan berikan untuk kami bisa membangun rumah Tuhan di Sumba Timur. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amen. Sekarang beliau menjadi penasihat spiritualnya bupati. Jadi kalau bupati bingung untuk memutuskan hal-hal tertentu, dia hadir. Dari orang yang punya pergumulan, kesulitan, tapi dia tahu dia harus melakukan apa. Hari-hari ini menjadi juga evaluasi buat hidup kita. Apakah fokus hidup kita sebagai saya, kamu, dan kita hanya untuk diri kita sendiri. Seharusnya fokus hidup kita itu adalah kepentingannya Tuhan, bukan kepentingannya kita. Kita cenderung meminta supaya Tuhan memberkati kita. Tapi seharusnya kita minta bagaimana apa yang harus Tuhan lakukan. Bukan untuk saya, tapi melalui hidup saya. Sebentar ada simulasi sedikit.
lampu akan dipadamkan. Buat Bapak Ibu Saudara yang bingung, takut mungkin ya akan suasana gelap, itu nggak apa-apa. Itu bagian dari rangkaian dalam penyampaian khotbah. Bisa dimatikan semuanya. Suasana gelap ini adalah suasana dunia yang sesungguhnya. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. 1 Yohanes mengatakan demikian. Seluruh dunia. Namun kita dituntut, diminta sebagai orang-orang yang segambar serupa dengannya. Menyalahkan lilin terang karunia kita, terang talenta kita. Mungkin sedikit, mungkin kecil, tidak berarti. Namun dari sinar ini mengalahkan kegelapan. Kegelapan yang besar tidak bisa menguasai cahaya lilin ini. Pesannya dari simulasi ini, hiduplah sesuai identitas kita. Mulai hari ini kita perlu menyalakan lilin-lilin cahaya-cahaya terang hidup kita. Walaupun kita punya kesulitan, pergumulan, ya. Tapi ingat, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Bagian kita hanya melakukan fungsi kita. Menjadi terang, beri pengaruh, beri cahaya di dalam kegelapan. Buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini hadir, datang beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apabila ada teguran-teguran secara khusus, baik tentang keserupaan Kristus, baik juga tentang pengelolaan yang buruk mungkin hari ini, bereskan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita takut melakukan ekspansi, baik untuk pengembangan diri kita, karunia kita, bisnis kita, profesi kita, bahkan komsel kita, area kita. Ya kita merasa tidak terjadi pengaruh, dampak multiplikasi. Ingat, itu bukan rencana Tuhan yang Dia tetapkan buat hidup kita, buat keluarga kita, buat komunitas kita, buat area kita. Kembali buat keputusan, biarlah di tengah kegelapan yang saat ini telah dikuasai oleh cahaya kecil lilin, kita berbicara secara pribadi sama Tuhan. Kalau engkau diingatkan, kau bisa menaruh tanganmu di dadamu. Di tengah kegelapan hanya engkau dan Tuhan yang melihatnya. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang sudah diletakkan. Mungkin jemaatmu kesulitan, kami kesulitan untuk menyerupai Kristus. Kami berusaha dengan sekuat tenaga kami, tapi kami gagal. Tapi ada kasih karunia. Kita sudah ditentukan segambar, serupa Allah. Sadari itu dan terima fakta itu. Dan kalau hari ini juga ada pengelolaan-pengelolaan yang buruk, tidak baik. Terima hikmat Tuhan di dalam pengelolaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada hikmat Tuhan buat jemaat Tuhan yang hari ini punya kesulitan mengelola usahanya. Ada hikmat Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada kemampuan ilahi diberikan Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau lihat tangan-tangan itu Tuhan. Dan kalau ada punya kesulitan melakukan ekspansi, baik secara usaha, karir dan lain-lainnya. Kalau ada hal hambatan-hambatan hari ini, hambatan itu dirubuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tembok-tembok pemisah dirubuhkan. Dunia bisa melihat potensi karunia kami Tuhan. Dan Komsel juga akan bermultiplikasi. Komsel akan menjadi Komsel yang sehat, area yang sehat, berdampak. Terima kasih. Ini hidup kami Tuhan dan ini keputusan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih
buat Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang ikut serta dalam menyalakan.